Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyaksikan pertandingan yang menarik pada lanjutan US Chess Championship 2022. Ini adalah round ke-7 atau hari ke-7 yang akan mempertemukan antara Fabiano Caruana memegang putih yang akan melawan Lenderman Alexander. Mari kita saksikan pertandingannya. Fabiano memulai dengan pion di C4. Ini adalah pembukaan Inggris, dijawab hitam dengan pion di C6, putih pion di D4, dijawab dengan pion di D5, dan dilanjutkan kuda ke F3, kuda hitam pengembangan di F6, dan menteri ke C2. Pion makan pion di sini di C4, dan direspon putih dengan pion maju di E4, dan dilanjutkan hitam dengan pion di B5. Pion putih maju di B3 mengajak pertukaran. Di sini diterima hitam dan diterima kembali dengan pion. Dilanjutkan pion depan raja maju di E6, dilanjutkan gajah D3. Pion hitam maju di A6, saling memperkuat antara pion. Dan dijawab putih dengan rokade di langkah ke-9. Dilanjutkan gajah maju ke E6 dan persiapan untuk fianchetto untuk rokade maksud saya. Kuda putih maju di C3, gajah ke B7 dan benteng ke D1, dan di sini satu arah dengan menteri hitam. Pion hitam maju di H6, antisipasi untuk pengembangan perwira putih, dan dijawab putih dengan menteri ke E2, kuda ke D7 dan pion maju di E5 mengancam kuda hitam. Di sini kuda menghindar ke D5 sekaligus mengajak pertukaran kuda putih, dan di sini diterima oleh Fabiano Caruana dan dimakan kembali dengan pion hitam. Putih lanjut dengan kuda ke E1 untuk melakukan pengembangan perwira ke depannya, dan dijawab hitam dengan menteri ke B6 dan menteri ke G4 dengan tujuan mengancam pion dan mengamankan pion di D4. Maka dari itu, setelah pion hitam maju di G6, dijawab gajah ke D2 dan pion hitam maju di B4. Di sini gajah ke E3 sekaligus satu arah dengan menteri hitam, dan di sini pion hitam maju di A5 saling memperkuat antara pion. Dilanjutkan menteri ke E2, raja ke F8, dan pion maju di G3. Pada langkah ke-20 ini, kedua tim masih menyusun serangan untuk mengakhiri pertandingan, dan dijawab hitam dengan gajah ke A6, dan di sini mengajak pertukaran. Putih meresponnya dengan pion di H4, dan di sini dihadang pion di H5, dan dijawab kuda ke F3 sekaligus persiapan menempati titik penting kembali, raja ke G7, dan di sini menyatukan kedua bentengnya, dan putih juga sudah duluan untuk menyatukan kedua bentengnya. Maka dari itu, langkah ke-23 dilanjutkan gajah ke G5 mengajak pertukaran, dan di sini benteng ke E8, benteng putih ke C1, dan di sini gajah makan gajah ke D3, dan langsung saja dimakan Caruana dengan menteri di D3. Gajah juga melakukan peraduan di G5 dan dimakan kembali dengan kuda di G5. Lanjut benteng ke C8. Di sini ada dua langkah pilihan sebenarnya yang bisa dipilih oleh putih, yaitu dengan misal menteri ke F3 dengan tujuan mengancam pion. Karena apa? Jika di sini benteng ke F8 mengamankan pion, maka simpel saja dilanjutkan dengan benteng makan benteng. Di sini jika tidak ingin kehilangan benteng gratis, otomatis benteng hitam harus memakannya. Tapi di sini sebenarnya komputer menyarankan untuk pion maju karena ini nanti akan membahayakan. Mari kita saksikan, jika benteng dimakan dengan benteng di C8, maka akan terjadi skakmat dalam dua langkah. Dimulai dari skak. Di sini pilihan raja adalah ke H6 atau ke
H8. Maka dari itu satu langkah kedepannya adalah dengan skak mati H7. Maka dari itu di sini kita kembali, pilihan dari putih adalah dengan raja ke G2 dan dijawab hitam dengan pion maju di F6. Putih pion makan pion, kuda makan pion di F6 dan dilanjutkan menteri ke E2, raja ke G8 dan benteng makan benteng, dan di sini diterima kembali benteng, dan di sini ada pion gratis yang bisa dimakan putih. Dan setelah langkah benteng ke A1, ini adalah langkah pengorbanan yang dilakukan oleh putih, tapi akan membawa sengsara pada hitam jika menerimanya. Dan ini tidak mungkin terjadi dimakan hitam karena ini bukan pecatur pos ronda. Coba kita praktekkan jika ini adalah diterima, misal menteri makan benteng, maka yang terjadi adalah dengan skak di E6. Di sini misal raja geser ke G7, dilanjutkan skak kembali di F7. Pilihannya adalah 2 di H6 atau di H8. Jika di sini pilihannya adalah H8, maka simpel saja dimakan kuda. Skak kembali, pilihannya adalah selangkah lagi yaitu di G8, dan di sini kita kembali skak, raja geser wajib ke H8 dan kita skak di langkah ke-36. Maka dari itu kita kembali. Di sini benteng tidak diterima hitam, melainkan hitam menggeser bentengnya ke E8 mempertahankan pion, baru di sini geser benteng ke A6. Ancaman pada menteri makan pion gratis di D4 dan dilanjutkan benteng makan pion di E6, benteng kembali ke F8 dan di sini benteng tidak menerima pertukaran, dan setelah menteri ke C2 dilanjutkan kuda ke E4. Di sini terjadi skak di G6, raja geser ke H8 dan kembali disekak putih di H6 dan raja kembali, dan di sini kuda baru makan kuda di E4. Pion makan di E4 dan dilanjutkan benteng H5 makan pion dan menteri ke F6. Di sini dengan tujuan menempatkan di titik penting yaitu F3 skak, dan diantisipasi putih dengan melakukan skak terlebih dahulu di G5 di langkah ke-39. Di sini raja geser ke H8 dan menteri ke E2 mengamankan titik penting aduan. Dan di sini hitam menjawabnya dengan F3 skak, dan ini wajib diterima putih, dimakan saja dengan menteri, dan setelah dimakan pion skak, raja menghindar ke H3, benteng ke C8 dan dijawab putih dengan benteng ke G4, dan setelah benteng ke C2 dan di sini pion dimakan di B4, benteng makan pion di F2 dan raja ke G4. Dilanjutkan benteng ke F1 dan benteng putih ke B7, dilanjutkan raja ke G8 dan dijawab pion maju di B4 dengan tujuan menjadikannya perwira. Dan di sini pion hitam sangat kesulitan jadi karena posisinya benteng harus menghindar ke kanan atau ke kiri, dan di sini ada raja yang akan mengejar pion. Maka dari itu jika kita lanjutkan misal dengan raja ke H8, pion maju di B5, raja kembali ke G8 langkah bolak-balik dan pion ke B6, dan setelah raja ke H8 di langkah ke-50 skak ya. Di sini hitam menyerah. Mari kita lanjutkan misal dengan raja ke G7, pion maju di B7 dan misal dijawab apapun di sini, maka pion akan jadi perwira, dan di sini putih sangat unggul dengan keunggulan menteri. Maka dari itu di sini dimenangkan oleh putih atau tepatnya Fabiano Caruana. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini dan biar bisa menyaksikan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.